Pernah nggak kamu dulu digebukin orang tua gitu ya, terus sampai mikir habis digebukin diem di kamar nangis gitu, merencanakan yang namanya kabur dari rumah. Nanti aku akan kabur, akan aku kemasin semua nih baju-baju, aku akan hidup sendirian tanpa orang tua. Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast, di dalam Dampot Damplik Podcast. Kita tahu di era sekarang ini yang namanya kesehatan mental itu sangat digembor-gemborin ya. Bahkan pada titik akarnya tuh para orang tua parentingnya diatur sedemikian rupa agar anak itu yang zaman sekarang itu kayaknya nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Contohnya nggak boleh ngomong jangan gitu. Jangan ngomong jangan. Ini gimana nih? Anak tidak boleh ngomong jangan diganti dengan kata tidak boleh. Terus diganti dengan kata apa lagi gitu. Misalkan jangan di sana gitu, diganti mainnya di sini aja gitu. Atau gimana ntar katanya anak jadi gimana gitu. Jadi kayak merasa tertolak atau apa gitu. Entah kenapa ya, entah kenapa. Menurut saya generasi zaman sekarang itu mentalnya pada gimana sih? Pada apa? Mengalami kelemahan mental semua atau gimana? Bukannya kelemahan mental itu sebenarnya bisa ditempa ya dari kecil ya? Karena setahu saya nih, saya ini kan angkatan tahun 90-an sekian ya. Tidak ada yang namanya itu kesehatan mental di era-era saya dulu itu. Adanya adalah kekuatan mental ya. Kalau kita apa-apa, mental lu lemah cuy. Kamu kurang gahar, kamu kurang apa. Jadi kita itu kayak kurang aja gitu. Apa-apa langsung digebukin gitu. Mainnya fisik semua, gak ada ntar digebuk dikit, nanti mentalnya apa loh. Digebuknya fisik kok, yang sakit mentalnya, yang dipukul fisik ya yang sakit fisiknya dong. Tapi misalkan ya gini, pernah nggak kamu dulu digebukin orang tua gitu ya, terus sampai mikir habis digebukin diem di kamar nangis gitu, merencanakan yang namanya kabur dari rumah. Nanti aku akan kabur, akan aku kemasin semua nih baju-baju, aku akan hidup sendirian tanpa orang tua. Saya rasa kamu juga relate dengan hal ini ya kan. Tapi zaman sekarang anak tuh nggak ngalamin kayak gitu loh coy. Anak zaman sekarang itu kayaknya waduh mentalnya sangat-sangat dijaga gitu. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Yang gak boleh gini gitu itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Orang tuanya yang gak boleh gini gitu dalam parenting ya. Parenting zaman sekarang tuh aneh menurut saya. Walaupun saya ini belum beranak ya, ntar kalau saya sudah punya anak, ntar saya tetap tidak akan mengikuti parenting-parenting zaman sekarang yang aneh-aneh itu. Saya tetap akan mendidik anak saya dengan sangat baik. Apa yang dibutuhkan dia ya saya supply ya. Kalau dia melanggar sesuatu ya saya gebukin sampai mencret kalau perlu ya. Waduh. Tapi enggak lah. Saya enggak tahu lah. Sekarang kita tahu deritanya punya anak aja. Kadang-kadang ada orang yang sangat pengen punya anak, sementara orang yang ngentot-ngentot di sana itu dapat anak dengan sangat gampang gitu loh. Aneh juga nih ya. Kembali lagi ke parenting zaman sekarang ya. Parenting zaman sekarang itu ini gokil nih. Saya bingung juga nih. Gimana ya? Parenting zaman sekarang itu kayak orang tua, ini saya ngomong gini karena saya ini kayak habis menghadiri acara-acara kayak parenting gitu loh. Acaranya bukan saya yang ngadain lah, pasti ngapain, saya disuruh diajak ikut gitu, diajak ikut. Saya mendengarkannya itu lama-lama muak gitu bro. Muaknya gitu gini, anak zaman sekarang tuh kita orang tua tidak boleh gini, tidak boleh begitu, gak boleh gini gitunya tuh gini. Contoh, tidak boleh ngomong jangan, terus tidak boleh memukul, terus tidak boleh gimana ya, kayak menolak. Harus kalau anak tantrum harus dibiarin sampai sekelarnya, baru ntar ini ditanyain gimana, udah ya udah coba yuk ngomong sama bapak gini, coba ngomong sama ibu. Kan tolol ya. Zaman saya dulu ya, begitu nangis langsung digebuk. Nangis lagi sini, sini makin keras, buak, nangis lagi, diam loh, diam, mau nangis lagi, wes, aduh. Jadi kita nangis sampai gitu. Jadi kita nangisnya kayak begitu karena kita itu digebukin sama orang tua kita, dan akhirnya mental kita tuh jadi kayak kuat gitu loh. Jadi menghadapin apa-apa tuh kayak alah sipil lah, gampang, kecil.
Anak zaman sekarang apa-apa anxiety, apa-apa anxious, apa-apa insecure, apa-apa apalah istilah-istilah zaman sekarang yang kayaknya itu kayak sakit mental semuanya zaman sekarang ya. Saya tuh kayak kurang setuju gitu loh kalau Indonesia itu, atau nggak usah Indonesia deh, di sekitar kita deh menerapkan hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau saya scroll Facebook Reels, scroll Instagram Reels, scroll TikTok, tapi saya nggak install TikTok kadang-kadang ya. Scroll gitu kadang-kadang nemu jangan gitu sama anak. Bapak Ibu, kalau anak begini tuh harusnya kita diemin. Kalau lagi tantrum kita diemin aja dulu sekelarnya tantrum ya. Terus sampai gitu, aduh, caranya gini mampus lah kita jadi orang tua nih. Kalau kita di depan umum, di tempat umum gitu, anak lagi tantrum, masa kita mau diemin dia terus, mau biarin aja sampai gimana dong ya? Gimana dong? Jadi saya bingung ini. Parenting zaman sekarang kok kayaknya gimana gitu, orang tua malah punya batasan banyak-banyak gitu loh. Terus gini, saya punya pertanyaan. Terus apakah ada yang namanya bukti konkret kalau parentingnya kayak gitu anaknya jadi bakalan kayak gimana? Apakah bakalan jadi yang sangat baik gitu, otomatis masuk PNS, TNI, Polri ya, masuk kejaksaan, BUMN mungkin? Apakah jadi orang pengusaha dan lain-lain? Toh yang nyarikin kerjaan juga orang tuanya juga. Kalau misal jadi pengusaha juga yang modalin duitnya bapaknya juga ya. Jadi apa dong? Mental apa dong yang didapatkan dari parenting model kayak begitu, hasilnya apa dong? Nanti anak bakalan gimana? Bakalan lemah mental, bakalan merasa tertolak, bakalan apa gitu. Dan kali-kali ini baru aja 30 menit yang lalu ya, saya itu kayak ngobrol sama bocil SMP ya. Anaknya temen saya gitu. Bocil SMP, "Om, ya kenapa, Lek?" gitu. "Kenapa, John?" gitu kan. Saya tuh denger saya tuh denger teman saya tuh diomelin ibunya gara-gara nilainya jelek. "Oke, terus kenapa?" "Itu kan sekarang ada hukumnya, Bos." gitu. Wih, ada hukumnya gimana? Kalau orang tua marahin anak itu kan kayaknya ada hukumnya gitu. Lah tolol anjing. Anak zaman sekarang sudah memikirkan gitu loh. Jangan pernah kita itu kayak menggeneralisir, masih kecil lah, maklumin, tai lah. Anak yang SD mukulin temennya sampai mampus ada, anak SMP membuli temen sampai mati ada. Itu ada anak SD yang dicolok matanya pakai tusuk sate. Gimana dong itu hasil parenting kayak gimana itu? Jadi gimana dong kita para orang tua? Ya kembali lagi aja, didiklah anak Anda itu sesuai dengan ya pemikiran kamu yang terbaik lah. Jangan ngikutin sosmed. Ngedidik anak jangan ngikutin sosmed dong. Hasilnya gimana juga kita nggak tahu. Nggak ada garansi anak kita bakalan jadi keren, bakalan jadi yang sangat baik sekali gitu. Auto PNS, auto kejaksaan, BUMN, tidak ada gitu. Jadi tetap aja yang namanya parenting itu ya apa yang baik dibutuhkan bagi anak kamu lah. Mental diperkuat menurut saya, karena zaman dulu itu tidak ada yang namanya kesehatan mental, adanya kekuatan mental. Gitu ya. Jadi menurut saya, apakah itu benar 100% benar mengikuti tutorial-tutorial para psikolog sosmed ini ya? Saya kok kayaknya nggak setuju gitu loh sama mereka itu. Ya kayaknya menciptakan generasi-generasi yang lebih lemah gitu loh. Kenapa sih? Orang-orang ya biarin aja lah. Orang tua mau ngedidik anak kayak gimana ya bagus-bagusnya orang tua. Pasti saya jamin orang tua itu sangat yang namanya bertanggung jawab atas pertumbuhan anaknya, kecuali orang ODGJ gitu. Contohnya aja kita ngomong gila aja sekarang sudah kayak gak boleh gitu loh. ODGJ gitu ya. Kayak crazy ya. Apa-apa diperhalus, tapi kelakuan orang yang bahasa-bahasanya diperhalus itu tidak ada, makin halus, makin bajingan sekarang ini. Contohnya apa? Hasil anak sekarang ini sudah kecil-kecil nyolok mata orang, sampai jebol, ada lagi yang bunuh orang, ada lagi banyak lah. Itu hasil parenting model apa emang? Saya juga nggak tahu loh. Padahal saya tahu kemarin ada kasus yang ternyata ibunya guru juga itu. Di sini ada kasus anak kecil yang mukulin
mungkin temennya ya sampai sekarat masuk UGD. Ini kasus lokal yang nggak di blow up di TikTok di mana-mana. Itu ternyata ibunya guru juga gitu loh. Terus setelah saya itu ngobrol sama ibunya, itu kayak anak saya tuh kayak nggak kekontrol, Mas. Loh kok bisa, kan ibu itu ibunya, kenapa nggak bisa kontrol gitu loh. Saya itu sudah mengikuti tips-tips dari ini loh, tai nih. Ini mulai nih, tai nih. Saya dengerin, iya. Terus anaknya datang cerita, ya saya dibully teman saya gitu. Terus saya dipukul. Loh, saya tanya bingung, loh kamu yang dibully kok kamu yang dipukul gitu. Harusnya kamu yang mukul dong gitu lah kan kalau saya era saya gitu, kalau saya dibully saya pukul sampai hancur gitu ya. Ternyata enggak, saya yang dibully terus saya dipukulin loh. Tapi gini, stop. Ibunya udah mulai nangis kan, cerita gitu ke saya. Terus saya kayak stop. Itu kamu kenapa kok sampai dipukul, kan nggak mungkin tahu-tahu temanmu mukul kamu gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak nggak mau ngaku. Terus saya tanyain terus, ternyata nih anak ini bilang gini, ya karena saya cekek dia duluan. Nah kan Bu, ini gimana Bu, anak ibu yang cekek duluan loh Bu, bukan anaknya yang dipukul. Gara-gara apa? Kalau orang dipukul itu pasti orangnya ngapain dulu baru dipukul gitu loh Bu. Kan misalkan ibu cerita ke saya, anak saya dipukul gitu ya, nangis dipukul. Terus misalkan orang tuanya anak yang dipukul itu cerita ke saya lagi, misalkan kan saya kan nggak kenal ya, misalkan gitu, Pak atau Mas, anak saya dicekek duluan gitu. Gimana dong ini orang tua ini? Ini gimana ibu-ibu? Halo Bu. Halo para sosmed psikologi ya. Psikologi kematian atau apalah psikolog ya. Gimana dong anak Anda sendiri, gimana pertumbuhannya? Jadi bingung saya. Saya jadi nggak pengen punya anak cuy. Ya ampun, astaga, ampuni Tuhan. Gimana dong ya? Aduh. Ya kembali lagi lah, kalian para orang tua kalau denger ini, saya pasti yakin 100% kalian punya metode yang sangat tepat bagi pertumbuhan anak kalian ya. Entah itu ngobrol dengan nenek ya, nenek kan juga yang membesarkan kalian sampai jadi orang sampai sekarang ya. Sering-sering sharing dengan orang tua kalian lah ya. Gimana? Terus posisikan anak itu sebagai anak, jangan sampai ngelunjak gitu loh, gara-gara kita tidak mau menolak dia terus akhirnya ngelunjak dan lain-lain gitu kan, bangsat ya. Aduh. Jadi gimana dong ya buat kamu aja yang sering denger Makan Angin Podcast atau baru denger, kalau nggak setuju sama saya atau diskusi sama saya tentang ini, karena saya cukup awam, saya nggak tahu apa-apa tentang parenting ya. Silahkan DM saya di makanangin_official di Instagram, atau nggak setuju silahkan maki-maki saya pun, saya nggak masalah gitu loh. Tetap akan saya balasin dengan baik, lalu kita kalau bisa diskusi gitu, atau mungkin bisa live record di sini mungkin, atau via apa kayak aplikasi yang intinya banyak lah, biar kita bisa ngobrol bareng, ngobrol banyak gitu ya. Karena saya sudah ngobrol banyak sama orang tua yang lain juga yang kadang-kadang juga nggak setuju karena apa gitu loh ya. Ya udahlah, saya Damplik dari Makan Angin Podcast out.